Halo semuanya, balik lagi ke segmen Market Outlook bersama saya Ivan Kurnia dan Saya Johnny Densa. ya karena pada pekan hari ini ya Minggu ketiga September kita mengalami gejolak yang cukup signifikan nih teman-teman dari market IHSG. Oke, tanpa perlu berlama-lama mungkin kita langsung tanyakan aja ya kepada Mas Jody Densa nih. Kira-kira selama sepekan terakhir ini ada peristiwa apa aja sih yang bisa menyebabkan IHSG bisa berfluktuasi seperti ini, Mas? Oke, Mas Ivan. Minggu ini ya, minggu lalu ini agak sedikit warna-warni Mm-mm. atau nano-nano ya. Di awal minggu kita mengalami libur satu hari ya, hari Senin. Kita refreshing dulu. Setelah itu kita di pertengahan minggu IHSG mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan membentuk ATH baru lagi selama 3 hari berturut-turut. Tapi nih di penghujung minggu nih agak sedikit ini ya berdarah-darah ya, Mm-mm. terutama disebabkan oleh brand yang gagal masuk indeks. FTSI. Ya, betul. Jadi last minute dia ternyata gagal masuk, akhirnya brand mengalami penurunan yang signifikan langsung ARB. Seperti itu. Tetapi nih untuk asing masih konsisten ya. Minggu Oke. kemarin bahkan kalau kita bandingkan minggu sebelumnya itu masih mengalami signifikan net buy didorong oleh Big Bank terutama ya. Teratas ada BBCA dan yang kedua ada BBRI terus ada BBNI juga. Mm-mm. Seperti itu. Untuk dari sisi sektor, nah, ini terkait dengan brand tadi ya, sektornya itu infrastruktur. Jadi infra itu sangat mencolok, minus ya, bergerak sekitar 4% sektornya, diperberat oleh brand. Terus sebaliknya nih, dari sektor properti Yes. mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, didorong oleh emiten PANI yang minggu lalu itu bergerak sekitar 12%. Mm. Oke, Mas Ipan, untuk minggu depan seperti apa? Yes. Ada data-data yang menarik nggak untuk kita nantikan? Oke, kita bicara soal kalender ekonomi ya. Tapi sebelum kita ngebahas soal kalender ekonomi minggu depan, kita bahas dulu nih kalender ekonomi yang sudah terjadi selama sepekan terakhir. Nah, data yang dinantikan sebagai kita dari investor domestik maupun investor global ya, itu terkait pemangkasan suku bunga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, Karena pada hari Rabu kemarin, Gubernur BI Peri Warjio telah memutuskan untuk memangkas suku bunga 25 basis poin menjadi 6%. mendahului The Fed. Betul sekali mendahului The Fed. Dan sehari setelahnya FOMC meeting dan ternyata memang dipangkas suku bunganya 50 basis poin menjadi 4,75 sampai 5% pada FOMC kemarin seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi untuk agenda ekonomi minggu depan, sebenarnya klimaks-klimaksnya itu tuh pada minggu ini ya, Mas Ya, Juni ya. betul. Tetapi mungkin ada beberapa yang terkait dari kalender ekonomi. Itu yang pertama dari sisi domestik, yaitu ada money supply yang akan dirilis pada hari Senin. Lalu juga ada EIA terkait komoditas minyak dari United States. Dan juga ada personal consumption expenditure US. Dan ini juga terkait dengan inflasi US untuk beberapa minggu ke depan. Seperti itu agenda ekonominya, Mas Joni. Ya. Oke, sebelum Mas Ipan kita ke membahas emiten-emiten yang menarik minggu depan, Hmm. gimana nih rekap yang kita pantau minggu lalu? Seperti apa, Mas Ipan? Jadi dari 5 saham pilihan minggu lalu, ada BRMS yang menguat 9% ya secara performance weekly. Terus ada ESA yang terkoreksi hanya 1% dan ada TOTL ya, BMTR dan juga ada PRDA yang flat 0% karena juga seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Joni, IHSG-nya nano-nano pada perdagangan minggu ini seperti itu. Oke, emang market kita minggu lalu memang agak nano-nano ya. Mm-mm. Jadi berbagai macam yang terjadi. Oke, Mas Ipan, untuk Yes. minggu depan ini Oke. seperti apa? Ada bocoran emiten-emiten yang menarik yang kita perhatikan minggu depan? Oke, karena kita memakai screener beda-beda ya teman-teman setiap minggu. Minggu lalu kita sudah memakai trend following sebagai patokan screener untuk Ya. pilihan saham. Nah, kali ini kita memakai tentang lonjakan volume ya. Lonjakan volume dari screener day trade, yaitu karena pertama BRMS masih berada dalam tren yang positif, maka kami boleh memilih ulang saham BRMS supaya bisa teman-teman pantau pada minggu depan.
Lalu yang sisanya yaitu ada Telkom, ada Elsik, DSNG, dan juga ada Aces. Nah, 5 saham itu bisa teman-teman perhatikan dari screener ya, day trade bagian lonjakan volume untuk di pekan terakhir September 2024. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bergerak ya Mas Ivan ya. Minggu Yes, depan semoga. emiten yang sudah kita pilih. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Minggu depan kita akan bahas ya. Demikian market outlook kali ini. Semoga kita cuan bareng-bareng minggu depan. Dan jangan lupa tonton market outlook minggu depan. Happy cuan!